Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih Bapak Ibu guru yang hari ini bisa hadir melaksanakan diseminasi modul sertifikat saya yaitu budaya positif dari materi calon guru penggerak angkatan 11. Di materi budaya positif ini nanti sebelumnya saya akan mengajak Bapak Ibu guru untuk menggali pertanyaan-pertanyaan yang mungkin bisa memicu atau menelaah dari paradigma perubahan. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Menurut Bapak Ibu seperti apa? Sesuai kesepakatan tadi, bahwasanya pembelajaran anak itu melihat ada tindak lanjutnya dari orang guru biar anak itu juga tidak mengulangi apa yang telah dilakukan sehingga membangun pelajaran yang baik. Berarti dari Pak Sadimen hukuman dapat mendisiplinkan anak ini setuju atau tidak? Setuju saya. Setuju. Hukuman dapat mendisiplinkan anak menurut Pak Sadimen setuju. Oke. Selanjutnya ada lagi yang mau berargumen? Boten. Kosong ya. Lanjut. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat mendisiplinkan anak. Setuju? Setuju ya? Oke. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak? Itu tergantung anaknya Pak. Tergantung anaknya. Iya. Jadi jangan setuju nih atau 50-50. Setuju ya. Ya. Oke. Jadi memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar. Oke. Perubahan paradigmanya yaitu contohnya seperti ini. Jika A dan B adalah Anda dan teman Anda, sobeklah secari kertas kecil tulisan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Nah, buatlah sebuah kepalan. Teman Anda yang B akan mencoba sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B bisa membujuk, mengancam, menghadir, merayu, bahkan menyuap apa saja agar dapat membuka kepalan tangan Anda. Nah, coba ini menurut Bapak Ibu guru, ini kita berandai-andai ya. Jadi panjenengan disuruh ya mensobek sebuah kertas ditaruh tangannya dan teman jenengan itu akan mencoba sekuat tenaga dengan berbagai cara meminta Anda. Bisa membujuk, bisa mengancam, bisa menghadir, merayu, bahkan menyuap. Apa yang terjadi? Mungkin dari panjenengan semua sudah bisa punya gambaran. Kira-kira takut dulu karena saya lagi ini tak tutup, konco tak akan membuka. Kira-kira apa jenengan mengasihkan secara sukarela seperti ini atau bagaimana atau bagaimana? Menurut panjenengan itu pasangan untuk pasangan. Untuk saya pribadi, saya itu umpamanya punya peluit yang seharga itu 250.000. Lalu untuk mempertahankan saya, peluit itu saya juga berharap ada teman saya yang minta dengan catatan berbagai cara yang saya lakukan di mana peluitnya nanti saya berikan. Saya itu punya deteksi atau punya hukuman, kamu bisa minta peluit saya dengan catatan apabila kamu bisa menyelesaikan apa yang saya kendaki. Dengan demikian cara peluit ini bisa jadikan untuk mencari nafkah keluarga dan lain-lain sehingga saya mempertahankan untuk mempermudah perjalanan itu Anda bisa berbeda dengan catatan yang demikian. Terima kasih. Berarti paksa nanti contohnya di sini berarti paksa menggunakan peluit tadi itu tindakannya mana berarti Pak? Yang ini berarti ya Pak, mengancam berarti ya. Kalau bisa membuka berarti atau dengan bisa apa yang saya kendaki Anda itu bisa mendapat apa yang saya inginkan. Prestasi bisa diberikan tapi dengan catatan. Maksudnya mana? Membujuk, mengancam, menghadir, merayu atau menyuap. Kira-kira dengan memberikan peluit tadi dengan yang mana? Tidak masuk di situ. Tidak
dengan membujuk tidak, tapi dengan ada syarat dalam catatan prestasi. Bisa dikatakan prestasi. Nah, kasusnya Pak nah itu kalimatnya itu kalimat. Nah, kalimat itu kalimat. Tapi Pak Sadim itu mensyaratkan orang yang bisa membuka yang diberikan itu ketika dia itu berprestasi. Nah, Iya. bisa boleh mendapatkan, tapi gue kudu ada syaratnya. Punya sebenarnya apa yang saya inginkan gitu loh. Baru bisa. Itu masuk di, jadi jadi masuk di situ. Tidak membujuk, tidak merayu itu kan kalimat dengan kalimat. Membujuk itu dengan kalimat. Mungkin ada yang lain kalau diilustrasikan jenengan pakai kepalan tangan, nah itu kira-kira jenengan menyerahkan itu lewat mana? Membujuk, mengajak, menghadik, merayu, Kepalan tangan itu sebenarnya bisa diartikan bermacam-macam ya. Tetapi kalau kalimat ini artinya itu sesuatu yang betul-betul dilindungi. Iya. Jadi kepalan tangan itu dalam. Ya karena di sini ilustrasinya kan Ya. yang sangat berharga untuk Anda. Jadi ketika Kalau mau kepalan tangan itu diartikan ini kan desa. Kalau muka kan. Jadi itu digunakan. Membujuk itu kan buat tadi dengan saya tadi itu Pak. Hari ini sebentar tadi berarti saya itu bisa membujuk itu dengan tidak macam membujuk anak itu. Bisa membujuk, tapi kalau kalimat membujuk itu kan lebih pada ucapan. Iya. Lebih pada ucapan. Kamu bisa, saya ngasih semangat, tapi dengan catatan kamu harus bisa melaksanakan apa yang saya belajar saya minta untuk melakukan hal yang positif pada kabarnya ke depannya. Oke, mungkin ada lagi? Saya sependapat dengan Pak Satriani, di mana barang berharga yang saya genggam tadi tentunya tidak akan didapatkan dengan cuma-cuma. Salah satunya bisa dengan persyaratan, dengan merayu yang pada intinya kalau barang berharga ini saya lepas bisa memberi feedback buat saya, memberi ada timbal balik yang saya berikan. Oke, kita lihat ya apa yang terjadi. Nah, yang terjadi adalah biasanya kita miskonsepsi ya. Jadi dari kepalan tadi bisa jadi ada atau muncul miskonsepsi tentang teori kontrol ya. Jadi mungkin ilusi guru mengontrol murid, bisa juga seperti itu. Ya. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ketika tadi kepala tangan tadi ya. Terus ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ya, terakhir ada ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, itu yang kita hubungkan pada kepala tangan yang sangat berharga tadi. Jadi perubahan paradigma ini kita akan merubah ini semua. Seperti apa perubahan paradigmanya stimulus respons sama teori kontrolnya? Stimulus responnya realitas atau kebutuhan kita sama. Tetapi pada teori kontrolnya yaitu realitas atau kebutuhan kita berbeda. Gitu. Seperti kepala tangan tadi kan iya, kan tidak sama kebutuhannya. Di teori kontrolnya semua orang melihat hal yang sama. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar pandangan sama dengan kita. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita lebih ke memahaminya bukan mengubahnya. Kita tidak bisa mengubah itu. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Nah, ini yang sering kita lakukan di sini. Gitu, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Padahal perilaku buruk, semua perilaku itu memiliki tujuan. Kita nggak tahu yang di situ karena apa? Kita tidak berusaha memahami pandangan orang lain. Kita mikirnya ini melihat orang itu sama. Gitu. Orang lain bisa mengontrol saya. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kan tidak bisa kita mengontrol orang lain. Terus saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Paham nggak di sini? Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kalau dipaksa nanti identitasnya gagal. Jadi yang baik yaitu kolaborasi. Terakhir model berpikirnya menang kalah itu kalau stimulus respon. Nah, kalau teori kontrolnya model berpikirnya menang-menang. Jadi tidak ada yang dirugikan dari ilustrasi tadi. Ilustrasi tadi. Oke, sampai sini ada yang perlu dibahas kembali kalau itu pas ya.
Nah, sekarang ke apa itu budaya positif ya. Tadi adalah pemantiknya, pemantik dari budaya positif. Nah, sekarang menurut panjenengan apa kira-kira budaya positif? Ini kalau teorinya budaya positif adalah nilai-nilai keyakinan atau kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Nah, di sini perlu penekanan yaitu yang berpihak pada murid. Nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid. Jadi budaya positif ini konteksnya kita lingkup sekolah. Ini konsep inti pemaparan materi saya hari ini ada 8 ini. Perubahan paradigma sudah di awal, sipil positif, sadar nilai kebajikan, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol yang terakhir nanti adalah segitiga restitusi. Ini pemaparan materi saya hari ini. Yang pertama yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern profil pelajar Pancasila. Pasti jenengan sudah familiar, sudah hafal dengan 6 profil pelajar Pancasila. Yang pertama ada beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, benar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan terakhir kreatif. Insya Allah itu sudah melekat di kurikulum Merdeka. Sama guys, Bapak Ibu. Ini pemaparan materi saya hari ini. Yang pertama yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern profil pelajar Pancasila. Pasti jenengan sudah familiar, sudah hafal dengan 6 profil pelajar Pancasila. Yang pertama ada beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, benar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan terakhir kreatif. Insya Allah itu sudah melekat di kurikulum Merdeka. Siapa guys, Bapak Ibu? Mas. Yeah. Filosofi KHD di Hajar Dewantara ini panjenengan kalau sudah mengikuti PMM ini ada sudah ngelontok ya. Jadi filosofi KHD ini yang gencar digalakkan oleh pemerintah yaitu filosofi KHD ini ya. Semua anak terlahir dengan bakatnya masing-masing atau unik. Ini yang belum kita satu pandangan ya. Di sini kita masih belum ini. Semua anak terlahir dengan bakatnya masing-masing atau unik. Iya. Namanya unik. Bahkan gurunya pun juga punya bakat yang unik. Iya, maksudnya satu pandangan apa Pak? Kita belum memahamkan kalau semua orang itu unik, nganggapnya itu sama dengan kita. Stimulus responnya tadi loh. Kudu ini kabeh siswa. Padahal setiap siswa itu unik ya. Setiap individu itu benar unik ya. Individu. Kita masing-masing aja unik loh. Iya. Semua anak terlahir, kita kan juga pernah terlahir. Semua anak. Artinya kita ini ketika punya pandangan berbeda tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Karena juga Iya. Tetapi kan yang ada kan kita masih stimulus respon, masih nganggapnya itu dulu bodoh, kita sama gitu. Tugas guru menuntun anak agar tumbuh dengan selamat dan bahagia. Ini tugas guru kita menuntun agar anak tumbuh dengan bakatnya. Guru ibarat petani dan murid seperti biji padi. Sudah pernah mendengar ini Bapak Ibu? Belum. Baru saja ya. Kalau di KHD itu kalau dengan pernah mendengar melihat videonya di PMM itu pasti nanti akan muncul guru ibarat petani dan murid seperti biji padi. Jadi kita merawatnya harus sesuai kodratnya padi itu. Jangan sampai kita merawatnya nanamnya padi, merawatnya pakai
prinsipnya jagung pasti nanti tidak akan maksimal tumbuhnya. Nah, maksudnya seperti itu. Jadi ibaratnya petani boleh seperti biji padi. Jadi kalau kita mau winih Seperti biji. Kan nggak ada sepati. karena di ilusinya ini, nah ilusinya ini Pak, jadi kita tuh menuntut sesuai kodratnya. Kodratnya kita anggapnya padi, jadi kita kalau pengen menumbuhkan dia baik, nah kita harus ngasih pupuk, ngasih nopo-nopo pun itu sesuai dengan prinsipnya padi. Jangan sampai kita menggunakan prinsipnya jagung atau prinsipnya ketela. Nah untuk ketela baku. nah jangan pakai prinsipnya nanam baku. Kita nggak bisa kalau dipakai prinsipnya nanam baku kan akan tumbuhnya kan beda. Nah di sini guru fungsinya menuntun tadi. Terus ngomongnya biji padi. Ibarat Pak ini. Yang maksudnya diibaratkan seperti biji padi. Bukan biji padinya. Kalau kita pikir Perawatannya. iya perawatan. Iya. Sebenarnya Mulai dari mana? ya ini bisa dikali juga sih. Guru ibarat petani dan mulai seperti biji jagung juga bisa. Makanya Kok dibatasi padi menurut saya? Iya. Kan dulu Pak diajak Bandoro. Iya. Beda ketika biji kalau padi dengan jagung kan perlakuannya beda. Artinya guru itu atau petani itu kan harus memperlakukan berbeda antara padi dan jagungnya. Iya. Tidak harus sama semua dianggap seperti padi. Iya. Sehingga kemudian biji yang lain pun dianggap seperti padi. Ya betul. Jatuhnya seperti itu. Nah ya, sebenarnya lewat kan Iya kalimatnya. padi. Karena di materi pun contohnya seperti itu. Pak Tani kalau landure padi. Iya kalimatnya. Contoh sing enak. Yang terakhir berpihak pada. Masih belajar? Ya, kita Gak apa-apa kalau dia. paham itu. Iya. Yang terakhir berpihak pada murid sama pelajaran sudah untuk membangun budaya positif di sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan tanggung jawab. Ini filosofinya. Di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sesungguhnya disiplin itu bersifat self disiplin. Ini bahasanya, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah permasalahan dengan disiplin diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Ini menurut Ki Hajar Dewantara, pemikiran konsepsi keteladanan sikap merdeka, cetakan kelima tahun 2013 halaman 40 dalam bukunya. Kalau ini sudah paham ya kalau di sini. Nah, disiplin positif juga itu menurut Diana Gosen ya, dalam bukunya Restricta ini, School Discipline 2001 menyatakan bahwa arti dari kata disiplin berasal dari bahasa Latin disciplina yang artinya belajar. Cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Dengan kata lain, seorang yang memiliki disiplin berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka berdasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Disiplin di sini katanya belajar ya menurut Diana Gosen. Iya. Menurut bahasa Latinnya gitu. Saya juga baru tahu. Filosofi kehadirannya itu pembelajaran dengan paradigma baru. Dirancang dengan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan belajar setiap siswa untuk membuat profil pelajaran Pancasila. Oke. Kemarin yang duri itu coba parkir Konsep disiplin dengan identitas gagal. Ini ada dua identitas, yaitu gagal dan sukses. Hukuman dan penghargaan itu menurut teorinya adalah konsep disiplin dengan identitas gagal. Intinya seperti apa? Kalau hukuman nanti membuat tidak nyaman untuk jangka panjang. Murid menjadi takut, memaksa,
murid menyembunyikan kesalahan, nah, murid rendah diri. Itu nanti kalau kita menerapkan hukuman. Kalau menerapkan penghargaan itu merusak hubungan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, membungkuk dan tidak efektif. Karena ketika nanti suatu penghargaan nanti muncul, ketika di suatu waktu tidak ada penghargaan, pasti nanti akan ada hubungan, gitu, kualitasnya menjadi turun. Dan ini pernah kita, mungkin sampai saat ini kita masih berkutik di sini, terutama di penghargaan. Kita masih berkutik di situ. Nah, semoga nanti setelah ini kita mulai terbuka lagi dan berubahnya menjadi identitas sukses, yaitu konsekuensi dan eksekusi. Konsekuensi itu apa? Sesuatu yang harus terjadi. Jadi sudah disepakati bersama sebelumnya. Tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek. Waktu pendek dari saat untuk saat itu ketika dia dapat konsekuensi tidak enak. Tapi setelahnya kan dia sudah paham, karena sudah konsekuensi. Penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Murid atau anak menghormati peraturan, murid atau anak belajar taat peraturan, dibuat oleh guru dan murid. Nah ini bedanya konsekuensi sama hukuman. Kalau hukuman tidak ada ya teman-teman. Jadi adalah mendorong kepatuhan. Terus untuk restitusi merupakan pilihan menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Masalah terpecahkan, murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Monggo Pak. Murid atau anak belajar memecahkan masalah. Dibuat oleh murid. Jadi nanti murid yang seluruhnya mengatur atau seluruhnya yang berproses atau jadi guru hanya memantik saja. Yang ketujuh mendorong disiplin positif. Ini konsepnya seperti itu Bapak Ibu. Identitas gagalnya hukuman dan penghargaan, identitas suksesnya yaitu konsekuensi sama restitusi. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi itu sesuatu yang terjadi. Bedanya apa di sini? Kalau kenapa punya menyakitkan? Karena kita nggak tahu. Tiba-tiba dikasih hukuman, jatuhnya kan menyakitkan. Kalau di konsekuensi sudah disepakati bersama, sudah tahu. Jadi dia tidak menyakit, ya mungkin menyakitkan, tapi memang harus terjadi. Monggo Pak, rekannya agak geser. Tiba-tiba. Tiga orang. Terus yang kedua, hukuman membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka lama. Pasti nanti ada sakit hatinya. Berundel. Yang ketiga, paksaan. Yang keempat, mendorong anak menyakiti diri sendiri. Bisa juga. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, merasa marah, dipermalukan. Nah ini, contoh di sini, dipermalukan, rasa bersalah dan merasa tidak dihargai. Itu ketika kita melakukan hukuman. Kalau melakukan konsekuensi, sesuatu harus terjadi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Stimulus tanggapan pasti ya, karena nanti anak pasti bisa mengetahui kenapa dia seperti itu. Mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Yang kelima, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Yang keenam, kehilangan hak dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Itu bedanya konsekuensi. Sampai sini ada yang perlu dibahas lanjut, Bapak Ibu? Hukuman dan konsekuensi. Bisa ya? Nah, ini contoh tindakan guru. Apakah ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira hukuman ya? Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Konsekuensi. Bagi saya itu konsekuensi buat saya yang mas sebelumnya loh. Ada sekali. Bisa. Ya. Nah, saya itu paham ya untuk sampai juga itu biasanya karena penyakit. Karena Oh iya ya. Ya. Kalau rumah tangga.
konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Meminta murid tidak mengenakan sepatu harian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman ya. Ya. Karena peraturan karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit pelajaran PJOK. Nah, ini adalah konsekuensi. Jadi bedanya hukuman dan konsekuensi di sini tadi. Bedanya. Nah, balik di sini lagi. Adakah yang perlu dikonfirmasi lagi di perbedaan ini setelah penerapan ini tadi? Adakah? Sudah cukup Mas. Cukup ya? Ya. Sekarang ke keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, bahasa maupun agama. Ini secara umum ya keyakinan kelasnya. Menurut Gosen lagi, keyakinan kelas yaitu suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinan daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Jadi kalau keyakinan kelas itu sudah tingkatannya di atasnya peraturan. Ya, sudah diyakini, sudah diyakini, dipercayai, dipahami oleh masyarakat, diimani, yakin ya. Jadi tidak hanya peraturan benar salah, tapi sudah yakin. Kalau di keyakinan kelas. Pembentukan keyakinan kelas, keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal, umum. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Semua warga kelas sebenarnya ikut berkontribusi dalam membuat kegiatan kelas lewat surat pendapat. Bersedia meninjau kembali kegiatan kelas dari waktu ke waktu. Nah, biasanya kita yang masih belum maksimal di sini. Semua warga kelas sebenarnya ikut berkontribusi dalam membuat kegiatan kelas lewat surat pendapat sama yang ini. Bersedia meninjau kembali. Mungkin kalau pada sudah melakukan ini di 2 ini, kalau di saya pribadi 2 ini yang belum utuh atau belum maksimal. Meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Seperti apa keyakinan kelas itu? Nah, seperti ini. Bedanya keyakinan kelas sama peraturan. Kalau peraturan tidak terlambat masuk kelas, kan peraturan itu biasanya seperti itu ya. Melaksanakan piket kelas atau mengerjakan PR tepat waktu. Nah, tidak mengejek nama orang tua. Ini karena SMK di sini ya. Tidak mengejek nama orang tua. Nah, di sini nilai keyakinan apa? Menghargai dan menghormati. Keyakinannya itu. Kita harus menghargai dan menghormati. Kalau kita menghargai dan menghormati, otomatis ini sudah masuk. Tidak mengejek, terus ini tidak terlambat masuk kelas. Ataupun ketika ada yang presentasi, hanya mendengarkan, tidak bersudah sendiri, tidak main sendiri. Itu adalah keyakinan kelasnya menghormati dan menghargai. Nah, tapi kalau peraturannya bisa dirinci lebih banyak. Tapi kalau keyakinan kelas itu lebih mengerucut dan mudah kita pahami dan bisa disepakati oleh satu ruangan, satu kelas itu antara guru sama siswa. Sampai sini masih adakah yang perlu dibahas untuk peraturan kelas sama keyakinan kelas? Ini sudah pas. Sudah pas nih, karena setiap hari pasti kita lakukan di kelas masing-masing. Nah, ini contohnya keyakinan kelas: disiplin dan bertanggung jawab, saling menghargai dan menghormati, menjaga kebersihan dan kesehatan, belajar dengan tertib. Pakai aja cukup di kelas. Jadi kalau ada anak yang kami, jadi jatuhnya kemana? Oh ibu, kalau ramai, Belajar dan tertib masuk mungkin. saling Menghargai juga bisa, kan sudah masuk dalam semuanya di Bapak Ibu. Jadi keyakinan kelas itu sudah, iya. Itu yang saya lihat sekarang itu yang ke poin kedua itu menjaga usia itu belum
melaksanakan dengan baik sama anak. Nah, mungkin keyakinannya belum terbentuk. Nah, bisa jadi seperti itu. Jadi kita harus kembali lagi ke sini. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, di sini muncul di situ. Kalau di sini tadi jalan belum ada menjaga kebersihan dan kesehatan belum maksimal, dan dibentuk lagi keyakinan kelas. Diapresiasi bagi yang sudah maksimal, keyakinan mana yang belum itu dibentuk dan disepakati bersama. Karena memang di sini kita masih kurang, gitu. Memang kurang sangat banget. Nah, kurang sangat banget. Apalagi ibarat video kebersihannya itu super bagus. Ya, bagus ya. Super bagus dalam arti konotasi ya. Ya sebenarnya muncul keyakinan itu tidak hanya siswa. Di sini itu sering jajan plastik itu masih ada. Masih ada. Kan bukan murah. Jadi nanti kalau di sini berarti munculnya bukan keyakinan kelas, tapi keyakinan sekolah. Nah, siapa yang terlibat di situ ya? Guru, kepala sekolah, sama TU. Nah, semuanya baik seluruh warga sekolah nanti harus muncul di keyakinan sekolah. Oh ya, ternyata mereka sih dulu di sini ada sebutkan warna dari tulisan. Ini kenapa belum lalu? Betul. Sini Bu. Bacanya. Oh, benar. Pak Sa, ini kenapa Pak Sa? Hitam terus tapi apa? Coba kan? Itu warnanya hitam, tapi warnanya nggak tahu kan? Yang diperintahkan itu warnanya. Warna tulisan itu apa Pak Sa? Warna tulisan Apa yang lebih? Oh. Ini kenapa Pak Sa? Biru. Niki? Kuning. Pink. Ini mau ya? pink itu. Akhirnya Pink ini. hijau. Gandeng hijau kuning. Satu lagi. Merah. Merah, gitu. Sama diri. Masih fokus ternyata nih. Selanjutnya 5 kebutuhan dasar manusia ya. Ada 5 bertahan hidup, kasih sayang, dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, kesenangan. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Biasanya TikTok itu ada di sana. Baca yang besar saja. Oh, mana? Apa alasannya kok ada buku besar gitu? Ini tadi Pak, ini dari kakak. Saya ganti ke PPT. Soalnya aku kiriman BV ini. Tulisannya masih Bapak Ando. Kan biasanya di TikTok tuh tulisannya macam-macam ternyata. Baca Ini yang besar saja. Ini kritis sih. Alasannya apa? Misalnya tak baca kok dasar apa kamu tuh? Betul. Ini hanya fontnya saja. Ketika saya ubah dari Canva ke PPT, ini berubah Pak. Betul. Oke, lanjut ya. Seluruh tindakan seluruh tindakan yang kita lakukan mempunyai tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan itu dalam rangka memenuhi setiap kebutuhan dasar. Realitas kebutuhan setiap orang itu berbeda. Kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia setiap orang memiliki gambaran yang berbeda juga. Ini kebutuhan dasar ada 5 nih. Nah, nanti termasuk yang mana kita bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup atau survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kalau bertahan hidup banyak sudah memahami semua. Kasih sayang dan diterima. Ini masih sama Pak Anda Bang ya? Mungkin saya sebentar lagi. Tulisannya ini masih sama, dari kecil. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima kembali kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, memilih dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok.
kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan dan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi mengingat pilihan mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Selanjutnya adalah kesenangan. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan bermain dan tertawa. Bayangkan hidup tanpa kebutuhan apapun tidak menyedihkan. Ini bisa. Oke, itu 5 kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya 5 posisi kontrol pada manusia atau yang berhubungan untuk membangun budaya positif di sekolah. Tentunya untuk mewujudkan hal ini membutuhkan proses yang tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat, tetapi kita wajib atau bisa memahami dari masing-masing posisi kontrol ini. Ini ada video, tapi masih dengan tidak apa-apa nih. Semoga suaranya Saya masuk. Sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu lawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Ini ada 2 posisi pembuat merasa bersalah. Tadi penghukum ya yang pertama. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Itu pembuat rasa bersalah. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang. Sekarang posisi yang ketiga, posisi teman. Coba perhatikan. Naren, Selamat pagi, Bu. wah sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa membangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi.
Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu, bisa kan? Bisa Bu. Ya sudah sana masuk kelas, beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada saja. Tempat posisi pemantau atau monitor. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Kalimat apa ya? Naren! Dia semua salah nih. Selamat pagi Bu. Dia semua salah. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan ya Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk bersama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Ya, sama-sama. Nah, dari video tadi Anda sudah melihat bedanya kira-kira seperti apa menurut panjenengan semuanya untuk penghukum. Posisi penghukum itu seperti apa? Bukan gitu. Untuk hukum pertama, kalau dana yang telat itu kan belum ada konsekuensinya. Nah, itu harus rusak sesuai dengan apa yang terdapat di dalam di luar itu. Itu namanya menghukum. Tapi kalau sudah ada kesepakatan antara guru dan siswa, cuma konsekuensinya anak itu harus mengerjakan dengan baik. Mungkin ada lagi untuk penghukum setelah dari video tadi. Kira-kira model-model orang yang menghukum itu seperti apa? Ya, hukum itu justru menjadi anak yang Naren lagi justru kejadian ya kayak tidak bisa mengungkapkan apa yang kenapa dia terlambat dan cuma dia bu Iya. gitu, jadi perasaan kesalahannya juga belum muncul, cuma ya aja karena tidak memberi kesempatan pada anak untuk menyampaikan alasan. Iya. Mereka hanya fokus pada menghukum
Iya, pokoknya telat lebih dari jam 7 pokoknya lari putar lapangan. Bantah tambah lagi. Ada penghukum. Nah, apakah di sekolah kita masih ada yang Harus dalam situasi tertentu ya. Dalam situasi tertentu memang harus ada yang bersifat penghukum walaupun tidak sedramatis yang di video itu ya. Tapi dalam tanda kutip penghukum itu menerapkan atau melakukan konsekuensi yang sudah ada. Itu kan juga namanya juga penghukum. Tapi kemudian tidak diterapkan itu seperti yang di video yang bocah orang alasan tidak bisa sampai segitu. Tetapi tetap ada yang katakanlah menghukum dalam tanda kutip tertentu atau kepada siswa-siswa tertentu dalam level kenakalannya yang sudah berbeda kan. Tidak semua itu pada jatuhnya mereka sanggup menerima, sanggup bisa menyadari, bisa meyakini bahwa itu tidak semua dalam tahapnya tentu tidak akan sama kepada penyampaian kepada anak atau bahkan harus sampai pada titik hukuman. Memang harus tetap pada posisi anak itu seperti apa. Tapi posisi penghukum itu tetap ada. Oke. Mungkin ada tambah lagi dari Ibu. Tidak semua dihukum, tapi tidak semua harus diomongi, diyakini. Tapi untuk menghukum berkurang. Iya. Iya. Maksud saya kasusnya Burang ya. Akhirnya dengan menanamkan keyakinan dan sebagainya nanti sampai pada titik tertentu kan tidak berhasil. Iya kan? Sampai pada titik tertentu kan tetap dia akhirnya tetap tidak berhasil. Ya mungkin itu perlu sampai pada titik tertentu walaupun belum tentu berhasil juga. Artinya tetap ada. Kan itu butuh waktu proses panjang. Prosesnya itu panjang sekali. Di masa-masa itu tetap harus diyakinkan, tapi hukumi saya seperti ini. Mungkin ada tambah lagi untuk penghukum. Intinya itu saya berharap mereka yang tetap karena penghukum itu fokusnya pada kegiatan yang akan membingungkan. Nah, jadi pada sekolah aku berharap untuk sedikit mendengarkan alasan atau membuat aturan-aturan. Yang kedua, yang kedua adalah membuat rasa bersalah. Ini sudah mulai Di video tadi. sudah mulai kita ada sedikit lunak untuk menjelaskan, memaparkan alasan-alasan, memberi nasihat. Tetapi masih ada Ya. membuat rasa bersalah ketika ada video tadi. Oh bodoh kalau aku tidak lakukan ini, masih ada ya. Teman ini mungkin mas paling banyak nih, positif adalah teman. Memposisikan diri kita sebagai guru dengan siswa, positif adalah teman. Ini yang sangat kita gunakan, tetapi harusnya juga kita mulai hindari juga di sini. Harus mulai dibatasi. Nah, memang di posisi kontrol ini yang paling relevan yang bisa kita terapkan dalam sekolah ada dua ini, pemantau sama manajer. Pemantau sama manajer ini adalah yang di posisi kontrolnya yang paling bagus. Karena di manajer ini kita nanti tidak menggali hukuman lagi, tidak menggali rasa bersalah, tetapi anak nanti di sini digali sendiri, dia harus bisa menceritakan dia itu dihukum, dirasa rasa bersalah atau bagaimana dia harus bisa menjaga secara dari dirinya sendiri, bukan dari gurunya, dari manajer. Jadi kesadaran diri. Jadi harapannya pada posisi kontrol ini semua guru nanti bertindaknya sebagai manajer. Apapun permasalahan anak nanti, bukan lagi di penghukum. Walaupun seperti disampaikan Pak Andoko tadi jatuhnya ke penghukum, tetapi penghukum nanti munculnya bukan dari kita, munculnya dari manajer tadi, anak sendiri yang memutuskan, gitu loh.
konsekuensi apa yang harus dia terima kalau dia melakukan ini, bagaimana dia memperbaikinya. Jadi kalau nanti ada hukuman, ada rasa bersalah, itu kita galinya lewat manajer, bukan dari tindakan kita yang hukuman gitu. Kurang lebih seperti itu, Pak. Mungkin ada perlu yang kita konfirmasi lagi dari posisi kontrol ini. Oke. Yang terakhir ada segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka punya karakter yang lebih kuat. Ciri-ciri restitusi yaitu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran, dan juga paksaan. Terus ada lagi, restitusi diri adalah cara paling baik untuk memperbaiki diri. Fokus pada karakter bukan tindakan, menuntun untuk melihat ke dalam diri. Fokus pada solusi dan mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Pada kelompoknya adalah menjadi benar. Jadi dia tahu kalau itu perbuatan salah dan dia dituntut berbuatnya kepada hal yang benar. Nah, di segitiga restitusi itu ada 3 tahapan. Yang pertama, stabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi tindakan. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, di sini adalah posisi kontrol yang kita pakai adalah manajer. Jadi nanti diharapkan ketika di sekolah kita ada permasalahan, nanti yang dipakai adalah posisinya adalah manajer dan segitiga restitusi ini yang diambil. Jadi kita tidak langsung menghukum anak, tidak langsung walaupun kita nanti sebagai manajer tidak langsung nanya, ini salah boleh, ini pilih, nah bukan seperti itu. Tetapi ada tahapan-tahapannya kalau menurut segitiga restitusi itu. Nah, yang pertama, menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Nah, kata-kata yang ada di menstabil identitas itu berbuat salah itu wajar. Jadi kalau ada yang terlambat kita panggil. Nah, itu nanti kita sampaikan. Mungkin kalau berbuat salah itu juga kita kasih tahu berbuat salah itu wajar. Kita juga pernah melakukan seperti itu. Termasuk menstabilkan identitas. Tapi di situ kita sudah menggali anak-anak bagaimana untuk memperbaikinya. Di mana memperbaikinya? Di sini di validasi tindakan yang salah. Yang bisa kita utarakan apa dari validasi ini? Kamu pasti punya alasan melakukan itu. Kamu pasti punya alasan kenapa kamu terlambat. Nah, nanti disuruh menjelaskan kenapa dia terlambat. Mungkin bisa di situ, atau mungkin padahal kamu bisa melakukan hal itu lagi ketika melakukan kesalahan yang lain dengan konteks yang lain. Kalau dari tadi contohnya terlambat, kita pakai yang kalimat pertama itu. Kamu pasti punya alasan melakukan hal itu, kenapa kamu terlambat. Nah, nanti anak disuruh menjelaskan sendiri. Nah, terakhir menanyakan keyakinan. Setelah anak digali informasinya, nah, setelah itu kita tarik keyakinannya, apa keyakinan kelas kita kalau itu di dalam kelas, apa keyakinan sekolah, apa yang disepakati bersama, kamu ini menjadi seperti orang seperti apa. Nah, itu keyakinannya dia. Pasti dia harapannya di sini menjadi baik. Nggak mungkin di sini jawabannya jelek, nggak mungkin. Pasti jawabannya dia baik. Karena sudah kita validasi tindakan yang salah tadi. Kita sudah mengurai tindakan-tindakan yang salah. Nah, jadi walaupun nanti jatuhnya ada hukuman, tapi itu munculnya sudah dari anak sendiri, bukan dari kita sebagai guru itu kan buatan. Oke, kira-kira seperti itu. Mungkin ada satu contoh yang bisa saya kasih. Video. Lihat ini karena dia masih jajan di kantin. Ilustrasinya adalah anaknya ketika istirahat ngobrol dengan temennya, perandang jajan. Nah, pas weber mau jajan. Ini contoh kalimatnya seperti ini, menstabilitas guru dan wakil. Ini sudah tahu belum mengapa Pak itu memanggilmu. Jadi harapannya dari Wahyu adalah karena saya terlambat masuk kelas ya Pak. Betul, menurut Wahyu apakah terlambat masuk kelas merupakan perbuatan yang baik?
Tidak Pak, Wahyu minta maaf, Wahyu salah. Di sini menstabilkan dia seperti ini ya. Apakah terlambat masuk kelas merupakan perbuatan yang baik? Kan sebenarnya tidak. Terus kita menstabilkan seperti ini, tidak apa-apa. Semua orang pernah berbuat salah. Bapak juga pernah melakukan kesalahan seperti kamu. Nah, ini menstabilkan dulu. Jadi kita jangan sampai suasana dan foto-foto gak emosi ya. Nah setelah ini kita lewati sudah stabil ya, baru kita ke validasi tindakannya. Bapak tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu pasti memiliki alasan. Nah, coba ceritakan mengapa kamu sering terlambat masuk kelas setelah jam istirahat. Nah ini pasti nanti si anak atau siswa pasti menjelaskan kronologinya. Saya kasihan bermain sama teman Pak sebelum jajan ke kantin. Jadi saya makan dan minumnya sudah hampir bunyi bel, makanya saya terlambat. Terus kita konfirmasi lagi dari tindakannya. Bermain bersama teman memang seru ya. Kamu pasti sangat menyukainya. Adakah solusi yang bisa kamu lakukan agar tetap bisa bermain jajan di kantin, namun tidak terlambat masuk kelas? Ini anak kita gali supaya dia menemukan solusinya. Jadi bukan kita yang memberi solusi, tapi anak yang harus memunculkan solusinya dari dirinya sendiri. Ada Pak, saya harus membagi waktu dengan bijak. Jawabannya. Kita tanya lagi, kapan kamu akan memulainya? Mulai besok Pak, saya akan berusaha dan berkomitmen untuk selalu tepat waktu. Nah ini kan janjinya siswa, komitmennya siswa ini. Menanyakan keyakinan. Wahyu masih ingat tidak keyakinan kelas yang pernah kita sepakati bersama? Masih Pak. Kira-kira keyakinan apa yang berkaitan dengan hal ini? Disiplin dan menghargai waktu. Kembali ke keyakinan kelas tadi. Oke. Benar sekali. Jadi selanjutnya Wahyu ingin menjadi murid yang bagaimana? Setelah dia tahu kalau dia itu salah, tidak menghargai dan tidak disiplin. Nah, ini jawabannya adalah saya ingin lebih bisa menghargai waktu, menghargai diri saya, dan juga menghargai guru dengan selalu hadir tepat waktu. Ini harapannya Wahyu. Harapannya lebih baik. Kita konfirmasi lagi. Baiklah, sekarang kita sudah mendapatkan solusinya. Saya yakin kamu bisa menanamkan nilai itu dengan baik dan dapat mengatur waktu lebih baik. Jadi di sini tidak ada seperti penghukum, membuat rasa besar tidak ada. Tapi otomatis sudah masuk semuanya. Iya, karena tidak benci dengan kita. Dan jangan sampai kita memposisikannya seperti teman. Nanti kalau seperti teman, di sini nanti akan kalau seperti teman nanti diremehkan kita nanti, dianggapnya sama terus. Kalau posisi guru sama seperti teman, ya itu yang harus kita hindari, teman. Oke, ya ini adalah contoh dari yang saya buat. Oke, sampai sini Bapak Ibu pemaparan materi saya sudah di modul di materi terakhir. Restitusi. Ada yang sini perlu kita konfirmasi lagi. Monggo. Dulu. Monggo. Iya. Dia enggak apa-apa. Dari kalau disematkan ke pelajaran kasih. Ini bercanda aja, tapi menggelitik aja. Itu kan pelajar Pancasila. Kenapa jumlah agama? Kok nggak 5? Pancasila ya? Iya Pak ya. Kenapa ya? Kan identik kalau Pancasila itu 5. Maka itu harus ada 6. Mungkin ada yang Bapak Ibu lebih tahu dari saya mungkin. Kan kalau sudah berbicara Pancasila itu biasanya Pak Soeharto itu membuat masjid ya. Muslim Pancasila itu sampai kubahnya logonya itu segi 5 itu kan bintangnya, pagarnya itu aja bentuknya motifnya segi 5 juga nih, artinya ada 5 ada 6. Nah, alasannya apa kira? Saya tahu ini kan? Saya juga sama Pak. Kalau jangan tanya saya juga sama. Saya tanya ke siapa ini? Pancasila 6 ya, apa sudah berubah sekarang Pancasila? Mungkin yang satu adalah pelajarnya ini mungkin Pak. Ya, kan ada pelajarnya ini Pak. Kalau Pancasilanya saja mungkin memang 5 Pak. Kan di sini
cerminan dari pelajar. Mungkin Ya mungkin seperti itu Pak Anda. Karena kalau Pancasila, kalau kita mengilhami Pancasila kan ini masuk ya, ini masuk mandiri. ya sebenarnya kalau Ini semua masuk. semua itu masuk. Karena ini diuraikan dalam konteks pelajar mungkin Pak Anda. Mungkin seperti itu kalau saya. Dari Bapak Ibu Guru, Bapak Ibu Guru kan ada tambahan. Nanti tanyakan ke sananya Pak Anda Pak ya. Ada yang lebih Nggak ada. Nggak ada. Mungkin ada satu Pak. Depannya sampai Iya. profil Mungkin untuk pelajarnya itu ya, kalau dikatakan Pancasila saja terterima, karena mungkin Ya pelajar. sebenarnya nggak ngaruh sih, cuman kenapa nggak 5 gitu? Kan namanya Pancasila. Sudah ketentuan. Iya. Kembali lagi ke teman Segala ketentuan apa? DKI itu Pak. Sudah debatin. Tidak membuat lebih indah. tidak menyadari kemungkinan pertanyaan itu muncul. Sama juga Pak Ando, ketika kemarin saya di modul 1.3 itu disuruh 1.2 disuruh membuat visi guru penggerak. Nah, visi itu dijelaskan oleh visi sekolah. Tetapi tidak boleh memunculkan pelajaran Pancasila. Itu juga ketika di penyampaian visi, jadi di visi tidak boleh memunculkan pelajaran Pancasila. Tetapi harusnya di dalamnya ada karakter dari pelajar Pancasila juga. Jadi sudah mendapat polemik padahal di guru penggerak kan yang digaungkan ini pelajar Pancasila ini sama P5-nya itu. Tetapi kita tidak boleh memasukkan juga sama saja. Lepas dari komen itu diagungkan di sisi lain. Iya, jatuhkan. Di satu sisi lain, ormas itu kalau kemudian ormas itu bukan ada, tetapi harus berideologi Pancasila yang dididikan negara. Tolak belakang. Oke, juga ada tambahan lagi yang perlu dikonfirmasi. Sampun Bapak Ibu. Oke, terima kasih Bapak Ibu sudah mau mengikuti diseminasi budaya positif dari teman-teman saya. Terima kasih atas waktunya. Kalau saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ningsih, guru SMK Muhammadiyah 1 Ponorogo. Setelah mengikuti diseminasi budaya positif, saya sebagai seorang guru akhirnya menjadi tahu perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Jadi ternyata kalau hukuman ini benar-benar menyakitkan hati anak. Jadi anak intinya tidak senang, tapi kalau konsekuensi anak itu sudah menjadi tahu apa yang harus mereka lakukan karena itu sudah menjadi konsekuensi bagi mereka. Demikian yang saya tahu sedikit dari pemaparan budaya positif tadi. Terima kasih. Terima kasih. Perkenalkan nama saya Diva Putra Erika Sala, saya guru di SMK Muhammadiyah 1 Ponorogo. Di sini saya mempunyai rasa terhadap pemaparan yang telah diberikan Pak Baiti tadi tentang diseminasi tentang budaya positif, yaitu tentang pemaparan yang saya tangkap adalah saya memiliki perasaan yang sangat senang karena dengan materi ini saya bisa menangkap lebih pada posisi kontrol dalam manajemen terkait siswa. Jadi saya lebih condong terhadap posisi kontrol yang memantau. Jadi kita tahu karakter siswa tidak membuat siswa itu tertekan atau merasa dihukum, terus tidak memiliki sebuah konsekuensi yang membuat siswa itu bisa tertekan, dan pada posisi ini saya juga memiliki tentang refleksi tentang diri saya sendiri untuk menerapkan berkelanjutan tentang pada posisi kontrol ini. Dan mungkin itu yang bisa saya sampaikan terhadap pemaparan materi yang telah diberikan. Semoga kedepannya saya bisa menerapkan itu dengan baik dan lancar. Terima kasih. Baik, sebelumnya perkenalkan, saya Pradita Devi Puspita Andriani, guru pengampu pelajaran bahasa Indonesia di SMK Muhammadiyah 1 Ponorogo. Terkait
pemaparan materi yang disampaikan oleh Bapak Prayudi tadi, saya tertarik dengan materi posisi kontrol, di mana ternyata sangat banyak upaya-upaya yang dapat kita lakukan untuk membangun budaya positif, khususnya di sekolah tercinta kita ini. Di mana ada 6 yang tadi yang disampaikan oleh Bapak Prayudi, di mana ada penghukuman, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, saat ini ternyata saya masih di posisi teman, belum sampai ke harapannya ke manajer. Jadi setelah mengikuti diseminasi ini, saya menjadi tahu bahwa saya terutama menjadi guru tuh tidak hanya tidak mau menerima saran, tidak mau menerima pendapat apa sih siswa hambatan terhadap siswa tersebut. Jadi harapannya kita sebagai guru siswa dapat memberikan alasannya, sehingga kita tidak hanya memihak kepada diri kita sendiri. Mungkin cukup sekian yang saya sampaikan pada hari ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim.